Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat semuanya ya. Pagi ini ada waktu sebelum ke gereja saya buat renungan Minggu pagi ya. Ya kebetulan sekalian ada yang saya jawab juga karena minggu kemarin saya di renungan Minggu pagi saya akan mengingatkan untuk terus mengisi minyak kita ya. Yang saya berikan contoh ya, 10 perempuan itu yang menunggu pangeran ya, 5 yang leha-leha tidak mengisi minyaknya, dan terus ternyata ada anak teman saya yang nonton terus dia message saya di WhatsApp ya kan. So itu maksudnya minyak apa, gimana penjelasannya? Nah mungkin di video ini juga saya jelaskan, mungkin sebagian yang dengar tapi mungkin juga nggak tahu minyak apa mau diisi di lampu di lentera itu ya. Jadi pagi ini kita sharing, dan buat teman-teman yang bukan seiman, skip video pagi ini karena ini video untuk kalangan sendiri ya, untuk kami yang pengikut Kristus, dan video ini untuk renungan buat kami sesama pengikut Kristus, untuk saling sharing, untuk saling menguatkan di dalam iman kami gitu. Saudara-saudara yang seiman di dalam Kristus, jadi pagi ini saya coba sampaikan apa sih yang perumpamaan dari minyak tersebut. Minyak tersebut adalah pertama, bagi saya minyak tersebut adalah doa ya. Doa itu adalah minyak untuk mengisi lampu tersebut. Lampu apa? Lampu lentera diri kita. Lampu iman kita itu adalah pelita ya. Jadi saat Tuhan datang itu dia lihat, dia tahu tuh, karena kita yang kuat di dalam Kristus, di dalam Tuhan, dalam doa kita itu ada cahaya kita terang ya. Itulah maksud Tuhan, dia beri perumpamaan, dia melihat, karena zaman sekarang banyak yang masih, padahal kita udah tahu kedatangan Kristus itu udah dekat gitu, tapi masih banyak yang nggak percaya atau yang masih larut terus di dalam dosa ya kan, yang jauh dari Tuhan. Itulah yang tidak mengisi minyaknya ya. Sedangkan kita yang udah tahu kedatangannya udah dekat, kita mengisi minyak itu, yaitu apa? Minyak itu adalah pertama doa ya. Itu doa itu adalah minyak untuk lampu lentera hati, lentera iman kita ya. Iman kita itu adalah cahaya ilahi gitu. Tuhan dapat lihat, pantau itu cahaya ilahi yang dia berikan kepada kita, yaitu berupa iman kita ya. Itu salah satu untuk istilahnya pembakar, fuelnya, minyaknya untuk lampu itu ya. Nah itulah minyak. Terus puji-pujian ya, kita mengangkat puji-pujian, menyembah dia ya, itu juga minyaknya ya. Jadi banyak orang salah kaprah mengisi minyak adalah dengan berbuat baik, berbuat amal. Banyak yang salah kaprah tuh, mereka pikir dengan saya berbuat baik, berbuat amal ya, itu juga minyak. Itu bisa, tapi itu bukan utama. Minyak utama, the fuel yang paling penting itu untuk lentera minyak adalah doa. Karena doa itu adalah jalan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dengan doa itu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dengan doa itu ada proteksi di dalam hidup kita. Jadi doa itu powerful. Makanya Tuhan itu selalu, setiap kita ada apa-apa, kita disuruh doa. Ada ayatnya juga tertulis di Bible, saya lupa di ayat berapa ya. Jadi begitulah pentingnya doa ya. Dan terutama di masa-masa sekarang begini, semakin ketidakstabilan secara global ya, dan dunia ini semakin kacau, dan pressure dari para New World Order itu untuk target 2030 itu kencang gitu ya. Dan
seperti yang pernah saya bahas, Tuhan pakai Trump itu untuk mendelay. Ya, banyak orang nggak ngerti, dikirain saya pendukung Trump. Saya justru lihat siapa yang Tuhan pakai untuk mencegah, untuk mendelay, ya, karena misinya ini dipaksakan terus itu, ya. Jadi Trump ini itu dia masih target akan dibunuh gitu, ya. Apalagi dia udah sempet konflik sama Presiden Prancis itu, si Macaroni itu, ya. Macaroni itu udah punya perencanaan jahat juga ke dia gitu. Dan ini ke depannya, ini udah lihat kemarin berita saya lihat si Macaroni ini dia announce kan, Amerika, si Trump nggak suka Eropa, jadi udah mulai permusuhan. Nah, ini akan bentrok ke depannya, ya. Dan Tuhan udah berikan penglihatan sama hamba-hambanya gitu, ya, bahwasanya akan bentrok. Dan EU sama Amerika itu jadi nggak cocok gitu. Itu akan makin memperkeruh keadaan global ini gitu, ya. Dan efeknya kemana? Terutama pasti ke ekonomi gitu. Jadi buat rakyat-rakyat kecil, rakyat miskin itu makin tergenjat ke depannya. Makanya saya selalu ingatkan kalian untuk hati-hati manajemen uang dengan benar, ya. Jangan hambur-hambur duit lagi, udah harus irit, harus benar, karena ke depannya ini masih nggak jelas gitu. Belum lagi bencana yang menunggu, ya. Bencana akan terus terjadi. Seperti saya ingatkan, masih hati-hati elemen ternyata benar masih banyak terjadi kebakaran. Saya lihat berita di berbagai negara, ya, daerah. Dan satu lagi kekeringan, hati-hati. Jadi ini misalnya pun sekarang kayak yang negara 4 musim, ya. Sekarang memang dingin winter. Ini lagi udah pernah bahas, ya, soal perang cuaca, ya, manipulasi cuaca. Anda lihat tuh terjadi ngeri. Di Jepang juga kena Sapporo, Hokkaido itu nggak seperti ininya, ya, di Amerika, di Eropa, ya. Nah, untuk di Asia yang tropis dihajar hujan. Itulah yang dimanipulasi mereka untuk apa? Pangan akan dihancurkan. Mau dibuat juga kelaparan nanti ke depannya agar manusia dikontrol gitu, ya. Dan nantinya kekeringan, musim panas nanti Anda hati-hati. Maka sebelum ini musim panas, udah orang yang paham udah harus siapkan air ini itu lebih stok gitu, apa, ya. Di Indo juga harusnya pemerintahnya tahu gitu. Seharusnya kalau misalnya ada anggota aparat pemerintahan Indo yang nonton video ini, ya, yang ingatkan Prabowo untuk nggak usah gembar-gembor kita swasembada pangan. Anda akan dikerjai sama globalis gitu, yang mau target 2030 udah harus masuk masa pengontrolan, ya. Mereka seharusnya nggak usah kayak dia ke ini tiap ke luar negeri dia kan bangga kita, nggak perlu. Anda akan diserang gitu, ya, dihajar banjir, nanti panas, kekeringan, ya. Ini Anda akan lihat di Australia lihat terjadi itu. Sebenarnya teman saya, hamba Tuhan yang sebelumnya beberapa tahun lalu, Tuhan udah kasih lihat di Australia akan ada kekeringan. Saya lihat berita ternyata udah bener. Itu dalam penglihatan dia, kanguru-kanguru itu sampai ke kota, ke manusia minta air gitu, saking panas, saking kekeringannya. Itu dia udah lihat gitu, ya. Dan di berbagai negara nanti pas musim panasnya juga panasnya naujubillah gitu, dan kekeringan terjadi. Jadi crop, tanaman-tanaman gagal gitu, ya. Itu yang sedang di ini. Jadi kita sebagai umat ini untuk melawan itu dengan apa? Doa juga, ya, dengan doa,
seperti cuaca misalnya, hujan yang nggak henti, kita lihat agak ini weird ini kok hujannya begini atau cuaca, itu bisa kita dengan iman. Tapi yang udah bener-bener yang ini ya, kalau yang masih hidup nggak bener, Anda mau doa, Anda mau tengking, nggak akan ini nggak akan terjadi. Tapi yang banyak hamba-hamba Tuhan yang bersih, kalau mereka tengking itu cuaca itu akan pindah, nggak perlu dukun geser cuaca hujan gitu. Kalau kita umat Kristen sudah diberikan otoritas, ya, kita udah diberikan otoritas. Kalau kita yang hidup benar, kita yang yakin dengan iman kita, ini buat tengking gitu, itu bisa, ya. Tapi dengan iman yang besar. Tapi kalau masih hidupnya nggak bener, coba-coba tengking ya nggak manjur, nggak bekerja otoritas yang diberikan gitu. Ya, jadi itu yang mau saya sampaikan, bahwasanya minyak itu, dan persiapkan dirilah ke depannya ini terus. Mungkin walaupun secara kalau kita lihat semakin panas geopolitik ya, persaingan gitu semakin ruwet. Indonesia sebenarnya soal perang ini nanti kalaupun terjadi nggak terlalu ngefek, nggak gimana ininya, tapi ya efeknya di ekonomi gitu ya. Tapi secara kasarnya kejadian perang itu lebih ngefek gimana, enggak, yang lebih ngefek misalnya Eropa gitu ya, itu mereka ngefek banget gitu. Dan makanya Anda udah bisa lihat tuh, ini sekarang Anda boleh lihat sekarang ini ya, itu orang Eropa yang udah sadar, mereka mulai pindah ini ya, terutama orang-orang tua yang udah pensiun, ada agak ini, mereka banyak cari wilayah Asia gitu ya, mereka udah tahu juga. Jadi Anda akan lihat mulai akan ada perpindahan, sebab mereka udah tahu di Eropa gitu, nggak ada hope, no hope gitu, kedepannya makin parah gitu. Dan mereka Eropa akan bersatu melawan Amerika juga gitu ke depannya. Jadi makin ruwet ya. Nah, buat kita anak-anak Tuhan jangan pernah takut. Karena kita yang hidup bersandar sama Dia, hidup dengan iman yang benar, nggak perlu takut ya, akan disertai terus apapun kondisinya. Nah, untuk kedepannya yang kita lihat ya, satu lagi saya lihat juga buat teman-teman yang sakit atau apa, kuatkan di dalam doa, dan kedepannya itu akan banyak hal-hal besar mujizat yang Tuhan buat gitu ya. Kedepannya misalnya itu kuasa Roh Kudus lebih ini lagi, jadi misalnya ada KKR atau apa ya, itu kalau hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan benar saat mereka KKR, itu akan banyak mujizat terjadi ke depannya ya. Roh Kudus bekerja, dan satu lagi lebih aktif lagi, yaitu awan kemuliaan Tuhan ya, glory cloud, awan kemuliaan itu. Kemarin itu saya ngobrol sama teman saya bilang ya, salah satu hamba Tuhan, seorang prayer warrior ya, dia selalu doa peperangan terus. Itu Tuhan beri penglihatan bahwasanya Tuhan akan lebih aktifkan lagi awan kemuliaan. Jadi kalau saat ada yang lakukan KKR gitu ya, itu bukan hanya Roh Kudus, juga awan kemuliaan itu drop gitu, turun, itu semua itu yang ada sakit itu sembuh gitu, dia lihat ya, mujizat besar terjadi gitu ya. Jadi banyak hal-hal besar selain juga kita lihat konflik ini itu, tapi Tuhan eksisnya akan lebih besar lagi gitu, karena udah mendekati kedatangannya itu. Revival harus terjadi ya, Injil harus tersampaikan ke pelosok bumi. Jadi dia akan buat hal-hal mujizat yang nggak pernah terjadi ya. Kedepannya kita akan lihat ya, mujizat lagi
Tuhan akan buat mujizat. Orang yang sudah mati, ya, berjam-jam, ya, itu akan dihidupkan kembali. Itu yang tidak pernah kalau orang misalnya sekarang kan banyak orang nggak percaya juga, oh, Tuhan akan buktikan. Karena misalnya orang misalnya mati 30 menit serangan jantung, ya, itu kalau 30 menit ketolong aja mereka udah wah puji, udah mujizat besar gitu, ya. Dan buat mereka yang dokter-dokter pikir ini masih kemampuan teknologi. Tapi kalau lebih dari itu berjam-jam kemampuan teknologi enggak. Itu yang tidak masuk akal. Tapi Tuhan akan buat sesuatu yang di luar dari akal manusia. Dan Tuhan akan buat itu ke depannya. Anda akan lihat akan masuk news besar, ya, seorang manusia yang udah mati berjam-jam akan hidup kembali. Tuhan akan hidupkan kembali. Itulah Allah yang kita sembah. Yang dulu dia pernah di dalam Alkitab kita lihat dia sering menghidupkan orang, ya, si Lazarus, ya. Dan juga sebenarnya kuasanya masih bekerja. Sebagian misionaris yang di pedalaman-pedalaman yang benar-benar dedikasi hidupnya buat Tuhan, yang imannya udah jadi gitu, ya, itu mereka punya kuasa juga. Doa mereka hidup kembali. Saya pernah lihat beberapa kejadian mujizat gitu, ya. Mereka doa, orang yang udah meninggal bangkit lagi gitu. Itulah kuasa Elohim, ya, kuasa Tuhan kita. Jadi makanya saya kalau orang ngejek Tuhannya pakai kolor ini tuh, saya ketawa aja, karena kita tahu yang kita sembah yang benar, ya. Dia di dalam Alkitab, dia yang pernah membangkitkan orang, ya. Ataupun kita lihat di kitab-kitab lama itu, termasuk di Al-Quran sendiri bilang dia dari tanah itu lumpur dia buat apa, merpati kalau nggak salah, ya, burung. Berarti dia pencipta gitu. Dan hanya dia seorang yang rela korbankan dirinya untuk menebus kita, ya. Makanya kita itu kalau kita lihat di Islam, di Yahudi, mereka selalu masih bakar kurban, ya, untuk penyucian, penebusan dosa, ya, dengan berkorban, ya. Sebab yang terima Kristus nggak perlu berkorban lagi, karena Kristus kita sendiri udah korban, menjadi korban di kayu salib dengan darahnya untuk menebus kita dan menyucikan kita lagi. Buat yang tobat benar-benar, setelah kita diampuni, kita bertobat, hidup itu disucikan lagi dengan darah Kristus gitu. Nah, makanya kita orang Kristen itu nggak ada bakar-bakar korban lagi, nggak perlu lagi, ya, seperti zaman Musa waktu itu diperintahkan, ya, itu karena Kristus belum datang. Tapi begitu Kristus udah datang dan kita yang menerima Kristus, itu kita tidak perlu berkorban, bakar-bakar korban lagi gitu. Oke, dan itu yang saya sampaikan di hari ini supaya menguatkan. Dan mungkin walaupun perang ini itu nggak usah pusingin, justru Anda lebih agak di Indonesia itu lebih Anda perhatikan ke bencana, ya. Bencana mungkin yang lebih akan pengaruh besar ke Indonesia, lebih menghantam rakyat gitu, yaitu bencana, ya. Entah itu gempa, longsor, banjir, dan gunung meletus, volcano, ya, itu masih ini. Jadi kita berdoa sama-sama, ya, untuk lebih kuat lah. Jangan malas doa. Saya cuma mau ingatkan saudara seiman di dalam Kristus, siapapun kalian, untuk saat ini Anda lebih bisa kontrol diri. Jangan Anda dikontrol HP gitu, ya. Saya lihat banyak tuh orang-orang ke gereja, ya, di gereja buka tapi masih di HP. Mereka udah ini, Anda harus ingatkan diri sendiri gitu. Saat kita misalnya ke gereja beribadah, ya, ataupun di rumah dalam doa, kita harus empty-kan pikiran kita gitu. Hanya
vertikal ke Tuhan, nggak bisa atau HP apa, atau lagi doa Tuhan, tiba-tiba HP-nya ada notification atau masuk langsung doa. Saya lihat banyak gitu sekarang manusia itulah yang Tuhan bilang nanti walaupun lu ke gereja, gua nggak mengenal lo, karena yang begitu-gitu itu Tuhan nggak kenal dia, karena Anda nggak bisa connect dengan Tuhan, nggak terkonek. Tapi kalau kita ke gereja, kita benar-benar bawa diri kita sungguh-sungguh, kita mau connect, kita mau menyembah dia, kita mau mendengar firman-Nya secara vertikal, itu baru Tuhan kenal orang itu. Oh ya, gua tahu lo gitu ya kan. Tapi datang ke gereja hahaha terus nanti asik di phone, nggak ada konsentrasi ke apa yang disampaikan, firman Tuhan juga nggak ngerti gitu. Nah itu suatu saat pas saya ke gereja, Tuhan saya lakukan, I don't know you, gua nggak kenal lo gitu ya kan, karena nggak kena koneksi, nggak terkoneksi gitu. Oke, jadi begitu aja. Dan ya buat teman-teman, dari penglihatan teman saya yang dia sampaikan ke depannya itu, awan kemuliaan akan Tuhan lebih aktifkan lagi ya. Setiap ada kebaktian besar, KKR atau apa, nah cobalah kalian juga yang di rumah ada orang-orang sakit, unos naikkan puji-pujian ya, naikkan puji-pujian. Dan coba dengar, saya masih ingat ini lagunya Tony Dowd, hamba Tuhan Tony Dowd, yang juga saat dia dibawa ke surga dan dia mendengar lagu yang Tuhan berikan ya, yaitu awan kemuliaan ya. Coba di rumah Anda putar juga, atau di gereja coba nyanyikan lagi ini ya, karena kedepannya Tuhan akan lebih aktifkan lagi awan kemuliaan. Setiap ada itu awan kemuliaan akan melingkupi, menutupi ya, dan akan turun itu kuasa-kuasa Elohim, kuasa kesembuhan gitu ya. The glory cloud katanya akan lebih aktif gitu. Jadi ya, sebelum saya tutup video di minggu pagi ini ya, kita nyanyikan bersama awan kemuliaan, salah satu lagu yang Evangelis Tony Dowd dengar ya saat dia di surga, dan lagu yang Tuhan berikan kepadanya ya. Dan kita nyanyikan sebelum saya tutup video pagi ini ya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ya, di rumah nyanyikan lagu ini, awan kemuliaan ya. Kita undang awan kemuliaan untuk hadir juga di rumah kita ya, untuk memproteksi ataupun siapapun yang ada sakit ya.
disembuhkan dengan kuasa Elohim, kuasa Roh Kudus, kuasa darah Yesus, dan dinaungi oleh awan kemuliaan Tuhan. Salam saya dari Tokyo, selamat berhari Minggu, selamat melakukan ibadah. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam Sehario, Immanuel, haleluya, haleluya, haleluya. Amin.